Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen serta penguji UKIN PPG. Perkenalkan, nama saya Gian Puspita Sari. Saya adalah guru di Madrasah Sanawiyah Ulumiyah Kebonharjo Jatirogo Tuban Jawa Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya dengan nomor PPG 69188022406 dan dengan NIM 25426730396. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Ulumiyah Kebonharjo Jatirogo Tuban Jawa Timur di kelas 8 dengan materi makanan dan minuman halal dan haram. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bertemu lagi dengan saya ya di kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bisa Mbak Farah untuk memimpin doa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal Amin. Oke anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Anak-anak semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, akan saya absen dulu kehadiran kalian semua. Aflatun Lana, Ainur Rahmah, Desya, Dwini Swatul, Esfi Raufah, Ilya Novilia, Siti Imraatun, Siti Maratus, Siti Yulaika, Suci Leni. Alhamdulillah hari ini masuk semuanya ya.
Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini, dalam pembelajaran fikih kali ini, kita akan mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal dan makanan dan minuman yang haram. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar halal dan haram? Pernah. Apa yang dimaksud dengan halal? Boleh, oke, bagus. Apa yang dimaksud dengan haram? Tidak boleh, bagus sekali. Lalu apa anak-anak tahu? Apa itu pengertian makanan yang halal? Tidak tahu, belum tahu ya. Apa pengertian makanan yang haram? Oh, belum. Apakah anak-anak tahu yang termasuk pada makanan yang halal dan haram? Belum tahu. Belum tahu. Efeknya kalau kita makan makanan halal, apakah sudah tahu? Belum tahu. Oke, dengan begitu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman halal dan makanan minuman haram. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan kita ada 3. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah nanti kalian dapat menjelaskan pengertian tentang makanan halal dan haram, ya. Lalu yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis makanan halal dan haram. Yang ketiga, kalian bisa mengetahui atau menyebutkan dampak dari mengkonsumsi makanan yang halal atau makanan yang haram. Ya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kali ini, nanti yang pertama akan saya putarkan video kasus tentang makanan halal dan haram. Kalian lihat nanti ya. Lalu nanti akan saya jelaskan sedikit tentang makanan halal dan haram. Lalu nanti kalian akan berkelompok, karena ini sudah duduknya berkelompok ya. Jadi nanti tidak usah kita bagi lagi. Nanti kalian akan saya berikan lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Dan yang terakhir nanti kalian bisa mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kalian. Ya, sudah siap semuanya? Siap. Mengantuk atau tidak? Tidak. Oke, biar lebih semangat kita bermain dulu, oke? Nah, namanya ice breaking ya. Nanti kalau saya bilang yes, tangan kanan ke atas. Kalau saya bilang no, tangan kiri ke atas. Siap? Oke. Yes. No. No. Yes. Yes. Oke, terima kasih. Terima kasih. Hebat semua ya, masih konsentrasi, oke? Nah, pada kali ini akan saya putarkan, kalian perhatikan video yang saya putarkan di depan. Nah, Samil, di sini tempatnya, nah. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Sambil, makanan apa saja yang kamu ambil? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa istighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Oke, dari video tadi ada nggak yang bisa menjelaskan apa isi video? Oke, apa isinya, Mbak? Samil mengambil sosis yang bukan tadi karena Samil tidak mengetahui makanan halal dan makanan yang haram. Oke, bagus. Nah, jadi Syamil dan ibunya ini sedang berbelanja di mana? Di swalayan. Mau membeli apa tadi ibunya? Makanan cepat saji, sayur-sayuran, bumbu-bumbu dan juga buah-buahan.
Dan ternyata Syamil lagi ngapain tadi ini tadi? Mengambil sosis. Lalu ibunya terkejut. Astagfirullahaladzim. Nah ya. Ternyata apa sosisnya ini tadi? Sosis yang terbuat dari babi. Nah, ternyata Syamil tidak tahu. Ya, berarti dia belum mengetahui apa itu halal dan juga apa itu haram. Berarti dengan semua makanan yang ada di dunia ini, makanan apa saja contohnya? Sate, soto, bakso, mie ayam. Kalau minuman apa saja? Es teh, es jeruk. Banyak sekali jenis makanan di dunia ini. Apakah semua makanan boleh kita makan sebagai kita umat Islam? Nah, ini yang akan kita pelajari. Saksikan video selanjutnya. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam pelajaran fikih. Kali ini akan kita bahas materi tentang makanan, minuman halal dan haram. Tujuan dari pembelajaran. Oke anak-anak, dari video yang kita lihat tadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil poinnya. Yang pertama apa tadi? Pengertian. Pengertian makanan halal dan haram. Yang kedua, jenis makanan dan minuman yang dihalalkan dan diharamkan. Bagus. Yang ketiga, manfaat mengkonsumsi makanan minuman yang halal dan dampaknya mengkonsumsi makanan yang haram. Oke, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu sedikit. Nah, kali ini karena kalian sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok, langsung saja saya bagikan lembar kerja peserta didik ya atau LKPD. Nanti bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Lalu setelah itu nanti kalian presentasikan per kelompok. Sudah siap? Oke. Anak-anak, jawabannya boleh ditulis di belakang kertas ya, kalau di depan tidak ada tempat. Saya beri waktu 20 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan soal yang saya berikan. Silahkan dimulai diskusi.
anak-anak, selesai sudah waktu untuk berdiskusi. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Oke, untuk presentasi yang pertama, silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, silahkan berdiri kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan makanan dan minuman halal? Yaitu makanan yang diperbolehkan dalam hukum syariat Islam. Dua, apa yang dimaksud dengan makanan dan minuman haram? Yaitu makanan dan minuman yang dilarang di dalam Al-Quran dan hadis. Tiga, tuliskan dalil-dalil nahwi yang menjadi dasar hukum makanan halal dan haram. Surat Al-Baqarah ayat 108. Tuliskan dalil-dalil nahwi yang menjadi dasar hukum makanan halal dan haram. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-Maidah ayat 88. 4. Apa saja prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu produk makanan atau minuman itu halal atau haram? 1. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah, Rasulnya, dan para ulama. 2. Semua makanan dan minuman yang baik, tidak kotor dan menjijikkan. 3. Semua makanan dan minuman yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Berikan minimal 5 contoh untuk setiap kategori dalam tabel atau bagian yang kalian buat. 1. Spaghetti halal karena terbuat dari bahan yang halal. 2. Babi guling haram karena terbuat dari bahan yang haram. 3. Bakso aci halal karena terbuat dari bahan yang halal. 4. Kodok geprek haram karena terbuat dari bahan yang haram. 5. Rica-rica ular haram karena terbuat dari bahan yang haram. Identifikasi masalah yang muncul dalam notifikasi tersebut, misalnya kandungan bahan yang meragukan cara pengolahan yang tidak jelas. Makanan dari Jepang, jika dilihat dari bahannya yaitu sayur dan ikan, maka termasuk makanan halal, tetapi dapat menjadi haram jika dicampur dengan bahan haram seperti kulit. 2. Analisis dampak positif dan negatif dari makanan atau minuman tersebut secara berdasarkan dampak negatif merusak jiwa, amal ibadahnya tidak diterima, membahayakan kesehatan. Dampak positif jika mengkonsumsi makanan halal adalah 1. Terjaga dari kesehatan. 2. Mendapat ridho Allah dan akal. 3. Rumuskan solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya memilih alternatif yang lebih sehat dan halal, meningkatkan kesadaran konsumen. Solusi dari masalah tersebut adalah 1. Jika ingin mengkonsumsi makanan Jepang, kita harus memastikan kehalalan bahan-bahan yang digunakan. 2. Mencari makanan Jepang yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah. 3. Memasak sendiri makanan yang akan dikonsumsi. Cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kelompok yang lain. Kelompok yang lain, adakah tanggapan? Apakah jawaban dari teman-teman ini benar semuanya? Benar? Tidak ada yang salah? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, jawabannya sudah bagus ya. Kemudian jawabannya sudah baik, maka besok-besok lagi ditingkatkan ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok kedua. Silahkan berdiri kelompok kedua dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Nomor 1. Apa yang dimaksud Setelah melihat hasil presentasi yang sudah kalian tampilkan tadi, maka bisa kita lihat jawaban kalian sudah baik semuanya ya. Sudah memberikan, bisa mengidentifikasi makanan halal haram, mengetahui apa pengertian makanan halal dan haram, dan menyebutkan dampak dari makanan halal dan haram bagi tubuh kita ya. Nah, dari hasil diskusi tadi saya melihat semuanya sudah aktif berdiskusi ya, sudah baik sekali. Maka besok-besok mohon untuk ditingkatkan lebih baik lagi ya. Nah, oke, selanjutnya kita ambil kesimpulan dari diskusi tadi ya. Dari hasil presentasi kalian kita ambil kesimpulan yang pertama adalah bahwasanya makanan ini pada dasarnya kalau melihat bahan-bahannya halal atau haram? Halal, karena bahan-bahannya apa? Ada nasi, sayur, dan juga ikan. Tetapi kalau melihat dicampur dengan bahan apa tadi? Mirin, betul sekali mirin, maka menjadi haram karena tercampur dengan bahan yang haram. Yang kedua, dampak positif kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal apa tadi? Yang pertama, terjaga kesehatannya. Yang kedua, mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau kita makan sushi yang tercampur dengan mirin tadi apa? Haram. Haram kan? Bagaimana dengan tubuh kita? Membahayakan, merusak jiwa, dan juga tidak mendapatkan ridha Allah. Oke, yang ketiga, studi kasus yang ketiga adalah bagaimana menghindari atau solusi dari
permasalahan tersebut. Apa solusinya yang pertama tadi? Harus memastikan Oke, harus memastikan jika ingin makan, harus memastikan bahan makanannya itu halal. Yang kedua adalah mencari makanan Jepang yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah. bagus, mencari makanan yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Yang ketiga, Memasak sendiri makanan yang akan dikonsumsi. oke bagus. Yang ketiga adalah memasak sendiri. Karena dengan memasak sendiri kita bisa tahu bahannya halal atau haram. Oke, bagus sekali hasil presentasi hari ini. Oke, setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, melihat video, berdiskusi dan juga berpresentasi, maka sekarang waktunya kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan makanan halal dan haram. Siapa yang bisa? Oke. Haram makanan yang dilarang oleh agama Islam. Oke, bagus jawabannya. Yang kedua, sebutkan atau identifikasi jenis makanan-makanan yang halal atau haram. Oke. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul. 2. Tidak kotor dan tidak menjijikan. Tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Bagus sekali jawabannya. Yang ketiga, apa dampak jika kita makan makanan halal dan haram? Ada yang bisa? Oke, Elvin. Makanan halal menjaga kesehatan, mendapatkan ridha Allah. Dampak makanan haram, amal ibadah tidak diterima, membahayakan kesehatan. Oke, bagus. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selesai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya punya kuis ya. Kuis ini nanti untuk menilai dari pemahaman kalian semuanya. Bisa lihat ke papan tulis semuanya. Oke, anak-anak silahkan lihat ke papan tulis ya. Di sini ada kuis ya, kuis tentang makanan halal dan haram. Oke, siapa mau jawab nomor 1? Oke, silahkan dibaca. Apa arti makanan halal? Ya, jawabannya Kan agama. diperbolehkan oleh agama. Kita lihat jawabannya betul apa salah? Betul, tepuk tangan. Lalu nomor 2. Apa arti makanan halal dari Kita lihat jawabannya ya, baik mengandung nutrisi. Oke, betul, tepuk tangan. Soal ketiga. Apa arti makanan haram? Makanan yang harus dihindari. Oke, makanan haram, makanan yang harus dihindari. Kita lihat jawabannya. Benar, tepuk tangan. Yang keempat. Oke, Makanan apa yang halal? binatang ternak. Kita lihat jawabannya. Oke, betul jawabannya. Minuman apa yang halal? Air cukup. Kita lihat jawabannya. Betul. Oke, anak-anak sudah baik semuanya ya. Pembelajaran kali ini alhamdulillah semuanya sudah menerima materi dengan baik semuanya. Oke, nanti untuk tugas selanjutnya silahkan mengerjakan soal latihan yang ada di modul pembelajaran ya. Di halaman 110 silahkan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 20. Oke, nah kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang adab makan dan minum sesuai dengan syariat Islam. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.